Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Apakah buku tulis dan pulpennya sudah disiapkan? Baik, kita akan mempelajari terkait tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tetap dalam KD 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pembahasan kita saat ini yaitu yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sebelum Ibu lanjutkan materi selanjutnya, akan Ibu beri penjelasan sedikit terkait tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya peristiwa pembunuhan, perampokan yang disertai dengan penyiksaan dan sebagainya. Contoh lagi seperti ada seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya. Karena apa? Karena telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian melihat siswa atau teman kalian yang dihardik oleh temannya yang lain. Nah, semua peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang boleh melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya punya kedudukan yang sama dengan dirinya. Semua itu terjadi karena adanya faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal di sini adalah berasal dari diri manusia itu sendiri. Yang pertama, adanya sikap egois. Sikap egois di sini menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan hak orang lain, meskipun hal tersebut sudah melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan pelaku berbuat seenaknya tanpa menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan muncul saling tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap-sikap ini akan mengakibatkan diskriminasi pada orang lain. Yang kedua, penyebab pelanggaran hak asasi manusia adanya faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melanggar hak asasi manusia. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat,
banyak kekuasaan, di antaranya salah satu contohnya di dalam perusahaan. Hak buruh tidak diberikan haknya. Kemudian yang nomor 2, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat hukum yang tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja sikap seperti ini akan memungkinkan banyak yang akan melanggar HAM yang lainnya. Dan kasus-kasus yang tidak selesai akan memicu muncul kasus-kasus yang lainnya. Dan pelaku pelanggar hak asasi manusia tidak akan merasa jerah, karena tidak menerima sanksi yang tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain hal tersebut, seperti aparat penegak hukum yang berbuat sewenang-wenang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi kita semua. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini bisa mempengaruhi positif dan bisa juga berpengaruh negatif, bahkan bisa memicu timbulnya kejahatan. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk penyebab pelanggaran HAM yang ada di dalam faktor eksternal. Di sini, kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan pada tingkatan kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan muncul seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan dan lain-lain. Baik, yang kedua di sini adalah kita akan mempelajari terkait tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Di Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Namun yang terjadi saat ini masih banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan dari kelalaian atau atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas hak asasi manusia itu disertai dengan kewajiban menghormati orang lain dan kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus yang ada di Indonesia yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini ada 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa sepenuhnya dinyatakan bebas. Kemudian kasus yang kedua adalah penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1986. Dalam kasus ini ada 5 orang tewas, 199 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini ditetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari saja. Kasus yang ketiga yang terjadi di Indonesia adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Namun, Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara. Dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Kasus yang terjadi di Indonesia yang keempat adalah tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang menggantikan seorang mahasiswa tewas.
Kemudian kasus yang kelima yang terjadi di Indonesia adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Dalam kasus ini ada 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang telah disetujui dirilis dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Gimana? Sudah jelas apa masih kurang jelas penjelasan dari Ibu? Jika kurang jelas atau belum paham, silahkan diputar kembali videonya. Dan apabila masih belum paham lagi, saya tunggu waprinya ya. Sekian dari Ibu, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.